kuat mana? Apakah ini yang ditampilkan oleh Ratu Entok? Agak kan? Kalau ini ya yang ditampilkan Ratu Entok, saya yakin pasti kena Ratu Entok itu. Karena ini penelitian dari Kristen. Ya, penelitian dari Kristen wajah Yesus seperti ini aslinya. Ini dapat kita ketahui dari kain kapan yang diteliti oleh pihak Kristen sendiri itu ya. Tuh, pada tahun 1988 ya di Oxford, ditelitinya di Oxford dari Kristen sendiri ya. Itu lebih kuat gitu loh Bang Rudi buktinya. Bukan karena ini imanku, bukan kayak gitu ceritanya. Ya, maka dari itu barang bukti itu juga harus memiliki data untuk dibuktikan ya. Jadi seperti itu kita di dalam hidup ya Bang Rudi pasti punya petunjuk ya. Namanya kitab suci. Kayak gitu. Berarti gambar yang ditunjukkan secara hukum juga harus dibuktikan dengan by data, bukan karena by iman, bukan. Kayak gitu Bang Rudi. Makanya saya rasa ya, saya di sini sekali lagi ya teman-teman, saya hanya mendiskusikan bukan berarti membela Ratu Entok tersebut gitu. Saya agak heran saja gitu loh Bang Rudi. Kenapa kok bisa gitu loh disebut menista agama? Dari mana foto itu adalah foto Yesus Kristus. Makanya saya minta buktikan sama Bang Rudi hari ini. Begitu ceritanya. Silakan Bang Rudi. Siap Tat, ku kasih ngerti kau sekarang Tat. Ku kasih mengerti. Oke. Pencet. Pencet Bang Rudi, pencet. Oh iya, tunggu. Ya. Nah, sekarang gambar yang ditunjukkan itu gambar ini, Tat. Bentar ya. Aku bukakan. Ini, Tat. Oke. Bagaimana gambar ini bisa terjadi, Tat? Silakan kau buktikan sendiri. Makanya aku bilang kalau aku jaksanya, mau cara apapun kau cari tidak akan muncul gambar itu kecuali kau tuliskan Yesus. Dan dia sudah mengakui menggunakan pencarian. Ini pencariannya, Tat. Maka muncullah ini. Paham ya, Tat ya? Kalau kau tulis misalnya yang lain, contoh lainnya. Misalnya Muhammad kita bilang, apakah itu yang muncul? Misalnya ini. Cari. Nah, kalau kau gunakan itu tidak akan ada pernah muncul, Tat. Paham ya? Atau Buddha, kita buat Buddha sini. Buddha. Atau apa? Pria gondrong. Cari, nggak bisa, nggak akan muncul, Tat. Paham ya, Tat ya? Itu hanya bisa dilakukan dengan pencarian Yesus. Yesus atau Yesus ya. Coba Yesus. Ini muncul, Tat. Paham ya, Tat ya? Jadi dari situ aja kalau saya di pengadilan itu, Tat, saya misalnya jaksa, saya akan membuat itu. Dari mana kau dapat gambar itu? Maka dia akan men-searching. Maka begitu tunjukkannya gambar, kadang jaksa ini kan tidak tahu IT. Kalau saya tahu, saya lihat begini, tolong buka tanggal berapa itu, kan ada tanggal uploadnya. Takutnya dibuatnya upload kapan untuk mengaburkan data. Paham ya, Tat ya? Jadi kalau sudah iman, Tat, ini kan aku bilang, bukan mengenai pencemaran nama baik, Tat. Tapi ini namanya penistaan, dan ayat itu mengatakan apa? Sehingga orang, makanya Tat, kau baca dulu. Ini, sebentar. Kalau kau memang percaya begitu, Tat, maka kau harus terima kata Rocky Gerung. Kitab suci itu adalah fiksi. Al-Quran berarti fiksi jadinya, Tat. Kau terima enggak? Kan tidak terima. Tapi secara ilmiah memang begitu, fiksi. Bisa enggak kau buktikan Muhammad itu naik ke Sidratul Muntaha itu? Kan tidak bisa, Tat. Fiksi itu namanya, Tat. Paham kok, Tat? Itu tidak perlu pembuktian karena itu adalah iman. Pahami dulu, Tat, apa arti iman. Ya. Apa tadi mau aku tampilkan ya?
eh, Roro Kidul. Nah, sama dengan Nyi Roro Kidul, mana ada orang yang pernah melihat itu, Tat? Tapi menurut keyakinan mereka, itulah Nyi Roro Kidul. Kau nggak bisa membantah, Tat. Oh, itu bukan Nyi Roro Kidul. Bagaimana kau membuktikan itu Nyi Roro Kidul? Nggak bisa, Tat. Karena itu mereka imani. Sama dengan ketika kita bicara namanya si Krishna tadi. Oh, itu bukan Krishna. Bisa nggak dibuktikan? Nggak perlu iman itu pembuktian dari kau, Tat. Tapi pembuktian daripada orang yang mengimani. Paham kau, Tat, ya? Kalau otakmu terbuka, kau akan paham. Pembuktian iman itu tidak membuktikan pembuktian dari orang yang tidak mengimani. Pembuktiannya dari orang yang mengimani. Kalau memang kau bilang begitu, Tat, apa yang diucapkan Rocky Gerung itu benar. Fiksi semua agama itu, fiksi. Mana bisa kau tunjuk, kau buktikan Musa membela lautan? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi kenapa kau percaya? Karena itu imanmu. Bisa nggak aku ganggu gugat? Mana bisa Musa membela lautan? Bagaimana sih caranya? Paham kau ya? Apa artinya iman? Apa artinya kepercayaan? Apa artinya agama? Agama itu kata benda, tapi benda yang abstrak, tak? Ya. Jadi yang dilakukan Ratu Entok itu menimbulkan namanya keresahan. Oh, kau bilang nggak, kalau dijuntokan berarti itu dijuntokan nanti ke pasal 45. Hukumannya di pasal 45. Paham nggak kau, Tat? Mana ada hukum itu berdiri sendiri? Kalau nggak di undang-undang ITE ya, itu ada hukumannya bukan di pasal 28, tapi di 45 dijuntokan. Cuman memang ku bilang pelapornya itu memang kurang pengalaman. Kalau aku memang ku buat 3. Kan dia menimbulkan keresahan, Tat. Kecuali dia tidak menimbulkan keresahan. Terima kasih. Baik, mungkin satu kali lagi ya Bang Rudi kita bahas ini. Saya mau Siap. tanggapi akhir ini. Baru saya mau bahas terhadap masalah Bunda Nora, gitu ya. Ya, silakan. Oke, Ecek, Tat. baik Habis ini Nora kita teman-teman. ya. Habis ini Nora. Ya. Baik, teman-teman semuanya, dari gambar Bang Rudi tadi ya, kalau kita ketik Yesus, kata Bang Rudi gambar Yesus. Saya banyak menemukan gambar tuh ya. Ini gambarnya kayak gini atau kayak gini. Ini agak hitam-hitam gitu loh, Bang Rudi ya. Terus ini juga tuh. Nah, terus nih, ya Bang Rudi nih negro kayak gitu. Nah, itu jika diklik Yesus gitu. Makanya kalau kita cari, kita klik gambar Yesus, yang mana yang asli dari seluruh gambar ini? Tuh. Makanya bingung kata saya Bang Rudi, perlunya pembuktian gambar ini betul-betul adalah Yesus yang di abad pertama. Karena kalau diklik Yesus aja di Google, itu banyak keluar gambar-gambarnya beda-beda gitu lah. Ya, bukan cuma satu yang gondrong kayak gini aja, bukan. Cuma banyak juga yang lain-lain. Tuh. Ya, kayak orang barat tuh. Banyak Bang Rudi. Jadi kita tidak bisa menyandarkan pembuktian itu dari pencarian Google. Itu patah sendiri yang Anda sampaikan itu. Nggak bisa dari pencarian Google. Ya, kalau kita menilai jaksa hanya, oh jaksanya pintar harus mencarinya, pembuktian hukumnya melalui pencarian Google. Wah, enggak seperti itu jaksa Bang Rudi ya. Jaksa itu pintar gitu ya. Dia pasti cari data gitu ya, cari data. Ataupun hakim ataupun lawyer itu pasti cari data. Pembuktian foto itu betul-betul Yesus yang dinistakan oleh Ratu Entok itu adalah bahwa betul dari kepercayaan Kristen gitu. Foto itu dari abad pertama. Foto itu identik dengan Yesus. Dengan apa cara membuktikannya? Bisa dengan fakta penelitian, bisa ya. Bukan dari pencarian Google. Apa itu? Bukan dari imani saja, nggak bisa kayak gitu di mata hukum ya. Jadi hukum itu harus konkret gitu. Ketika kita mengajukan suatu benda pembuktian, bukti itu harus ditampilkan dengan data.
Bukti itu pun juga harus ditampilkan dengan fakta. Kayak gitu. Nggak bisa dari pencarian Google buktinya, nggak bisa. Jadi seperti itu Bang Rudi ya. Tapi di balik itu ya Bang Rudi, ya kita hormati saja semua proses hukum yang berjalan gitu ya. Kita lihat saja persidangan Ratu Entok itu seperti apa nantinya gitu ya. Tapi bagi saya sih, bagi saya ya, saya berpendapat nih, pendapat saya ya. Pendapat saya itu hanya merepotkan umat Kristen untuk membuktikan foto tersebut. Itu saja sih yang mau saya sampaikan sebenarnya. Karena kalau saya tanya sama Bang Rudi, oh Bang Rudi, saya minta buktikan malah tampilin sama saya tebak gambar, terus pencarian Google. Yang mana dua yang ditampilkan Bang Rudi kepada saya itu tidak bisa dibawa ke hukum. Lemah itu. Kalau ditolak orang, ditolak lawyernya itu dengan memakai data ilmiah dari penelitian gitu. Penelitiannya dari Kristen sendiri. Nah, kayak gitu Bang Rudi. Bukan dari Google, tapi dari penelitian. Oh, bukan, kata lawyernya, itu bukan gambar Yesus. Gambar Yesus yang betul seperti ini sesuai data dan fakta penelitian. Ditampilkan gambarnya. Kayak gitu. Ini diteliti dari mana? Dari kain kapan yang ditinggalkan Yesus. Nama penelitinya siapa? Si A, si B, si C. Terus dari universitas mana? Ini. Dan yang disepakati, yang mendekati foto dari Yesus yang di abad pertama. Bukan yang ditampilkan Ratu Entok. Itu fakta yang bicara. Jejak digital memang menyakitkan gitu Bang Rudi. Ya, kayak gitu. Ya, itu hanya bagi saya sih. Ya hanya bikin repot aja sih ya Bang Rudi. Tetapi di balik itu yang salah tetap kita katakan salah ya, yang benar tetap kita katakan benar gitu. Makanya saya sampaikan tadi ya pada Anda tidak boleh membuat kebohongan. Tujuan saya diskusi kepada Bang Rudi, saya cuma pengen Bang Rudi membuktikan bahwa gambar tersebut adalah gambar Yesus di abad pertama gitu. Ya pembuktian Bang Rudi saya udah tahu hanya dari pencarian Google dan tebak gambar. Tidak ada data ilmiah yang dapat ditunjukkan untuk membantah yang saya ajukan gitu. Tapi nggak apa-apa lah Bang Rudi, ya nggak apa-apa. Silakan tanggapan akhir dari Bang Rudi. Nanti kita next coba ke Bunda Nora gitu ya. Silakan Bang Rudi. Oke Tak, terima kasih. Oke ya. Oh kalah terus nih, Bang Rudi terus menang. Oh silakan Bang Rudi ya. Meskipun banyak penonton kau, mereka lucu melihat kau, makanya gak mau mendukung kau mereka. Pandai gitu ya. cerdas sedikit. Baik. Oke, ku pencet ya, pencet, sabar. Silakan. Ya, Tat. Nah, dalam persidangan Tat, itu bukan aku yang mengatakan melalui Google. Kau lihat ini pernyataan si Ratu Entok. Menyebut alasan tersangka membuat postingan itu karena membalas netizen yang menyuruh tersangka memotong rambut. Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan atas perbuatannya tersangka dikenakan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Kita masukkan jadi semua Tat, itu kenapa kau? Nah, dan ada kesaksian si Ratu Entok Tat, dia mengatakan aku searching katanya. Makanya aku berdasarkan info yang dibuat Ratu Entok itu yang aku tampilkan Tat. Bukan aku karang-karang. Pembuktian di pengadilan memang begitu Tat. Ntar ya. Ratu Entok, sabar lu. Pengakuan dia apa? Kau cukur. Dia mengakui aku membuat ini bentar ini. Gak apa-apa. Entok mengaku bersalah. Tapi ingat bersalah untuk menyakiti hati kalian. Kalian anggap mungkin menyakiti hati kalian. Tapi kalau untuk Ya, menista tidak. nanti kau carilah Tat. Ini apa ini? Violation by Yusuf PI. Yusuf PI is life is apa nih? Flagged for Kena report saya itu Bang Rudi, kena report. Lanjut aja nggak apa-apa. Kan aja nih. Ya, oke aja. Kena report saya itu dari orang Kristen itu nge-report. Silakan. Jadi Tat,
Kau harus paham bicara hukum gimana. Kan ada video dia. Saya searching lah. Maka muncullah gambar itu. Dan kau tadi sudah membuktikan kau ketik Yesus. Muncul gambar itu kan, banyak gambar. Cuman yang diambil bukan gambar yang kau tunjukkan yang hitam putih tadi. Dia ambil yang gambar ada warna dan ada hati. Pakai ini dikit Tat. Pembuktian di pengadilan itu begitu. Dari mana Anda mendapat foto itu? Dia akan mengulang. Saya searching. Kan itu dibilang, saya ketikkan laki-laki berambut gondrong. Maka muncullah gambar itu. Nanti dia kelihatan bersaksi dusta. Kau ketik laki-laki berambut gondrong, gak akan muncul gambar itu. Kecuali kau ketikkan Yesus. Paham kau Tat ya? Itu namanya pembuktian. By data. Beban pembuktiannya sama si Ratu Ento. Bukan sama aku Tat. Jaksa hanya menyerang dia agar membuktikan dari mana gambar itu diambil. Itu aja nanti kalau saya jadi jaksanya. Tidak akan lepas saya buat Ratu Ento itu. Dan tidak akan pernah pengacaranya nanti. Hanya pengacara Oon yang berkata, bisa nggak kau buktikan itu Yesus? Kalau saya gampang saja lah. Kan dia yang bilang. Katanya di searching dia. Ya Bapak ya nanti ya, jaksa yang mengejar. Tolong kau searching. Di searching lah. Gak ada yang muncul rambut gondrong. Harus kata Yesus baru muncul gambar yang pakai hati itu. Paham ya Tat ya? Jadi Tat, dari hal ini Tat, perlu kita ketahui, bicara iman, itu tidak perlu pengakuan dari orang yang tidak beriman Tat. Paham kau Tat maksudnya Tat? Sedangkan kau saja tadi bisa mengatakan itu gambar Bunda Maria. Dari mana kau tahu itu gambar Bunda Maria? Sementara kau belum meneliti itu Maria atau enggak. Karena diimani orang Katolik. Paham ya Tat? Karena ada iman orang Katolik seperti itu, maka kau mengatakan itu adalah Bunda Maria. Karena sering kau lihat. Apakah orang Islam butuh pembuktian itu Bunda Maria? Enggak butuh. Karena yang beriman kan orang Katolik Tat. Paham enggak kau arti iman Tat? Makanya ini penistaan agama. Bukan pencemaran nama baik. Itu harus kau pahami dalam hukum. Bedakan antara pencemaran nama baik dengan penistaan agama. Agama itu kata benda tapi abstrak. Gak bisa kau gambarkan. Paham gak kau Tat? Dan agama itu hanya bisa dilihat secara iman. Tidak bisa secara yang lain-lain Tat. Itu harus kau pahami. Ya, begitu cara berpikir cerdas. Makanya aku bilang kalau aku jaksanya putus itu buat. Jangankan aku, polisi pun sekarang. Tidak mungkin orang itu sembarang menaikkan itu jadi tersangka. Kalau tidak ada pertimbangan. Ya Tat, terima kasih. Ya. Wih, terima kasih kawan-kawannya. Kalian dukung aku mengajari Ustadz ini biar cerdas mengenai hukum. Baik. Ya. Baik, kita next mungkin beberapa Nora. ronde lagi ya, ayah tentang masalah itu. Nora. Dua hal kan yang Ya. mau dibahas kan kayak gitu. Baik. Tunggu Tat. Kita istirahat dulu sebentar. Aku buat judul dulu. Judul sebentar. Ya kawan-kawan yang judul yang Facebook sekarang Kalau kami untuk membahas. untuk yang ini saya nggak lama kayaknya Bang Budi, paling 2 ronde atau 3 Nora. ronde dengan closing. Ya nggak apa-apa. Biar ada jam tayang Tat. Karena aku hari ini kan. Weh, Sebentar. ngejar jam tayang. apa-apa lah, Tat. Dasar. Gak apa-apa. Karena aku kan Oke. lagi menyelesaikan gereja. Hmm. Ya kawan-kawan yang YouTube. Ini saya cut dulu. Kita ganti judul Nora ya. Oke. Berarti saya ya saya nggak terlalu banyak ya teman-teman sebenarnya untuk masalah Bunda Nora. Gitu. Iya, saya udah ngajarin Bang Rudi hukum gitu ya. Sampai Bang Rudi nggak bisa buktiin udah. Kau nggak ngajari aku hukum Tat. Aku yang ngajari kau hukum. Nah, kalau Bang Agama Rudi itu kan- ngajarin saya tebak Agama itu kata gambar benda, itu. Agama itu kata benda, tetapi dia tidak bisa dibuktikan seperti itu. Iman, saya mengimani, misalnya saya mengimani batu itu adalah Tuhan, kau tidak bisa mengganggu gugat. Buktikanlah batu ini Tuhan, tidak bisa gitu Tat. Itu imanku.
Paham ya, Ya Tak? kita hormati aja penjelasan Bang Rudi, kan orang bisa nilai kan. Kan Iya. mungkin jadi pertimbangan nantinya kan kayak gitu. Dan yang ku bilang itu kan berdasarkan keterangan Ratu Ento. Dia mengatakan aku men-searching, menggoogling. Nah, maka Ya, nanti di Bang Rudi. persidangan disuruh dia menggoogling. Kalau nggak bisa dibuktikannya bagaimana? Berarti dia bohong dia. Makanya kalau kondisi gitu jangan terlalu banyak mengumbar cerita. Udah Bang Rudi. Tunggu. Belum. Dikit lagi. Sabar lu. Sabar dong, Tat. Dikit lagi, sepiltik lagi nih. Maklumlah Tak, di perantauan ini sinyalnya belum kencang seperti di tempatku lah. Sabar ya, Tat. Ya, sekarang silakan, Tat. Apa pandanganmu menurutmu tentang Sinora sekarang? Silakan. Baik. Pencet. Baik, Bang Rudi, di sini kita bahas tentang apa pandangan saya tentang masalah Bunda Nora. Baik. Sebagaimana yang di depan saya mengatakan kepada Bang Rudi ya, kalau salah katakan salah, benar katakan benar, kan kayak gitu. Sebenarnya untuk Bunda Nora ini ya saya tidak terlalu banyak untuk menyampaikan suatu hal gitu ya. Saya hanya menyampaikan kepada Anda semuanya, saya tidak pernah menemui ketika berdiskusi lintas agama seperti kita gini ya, Bang Rudi ya. Sudah berapa kali dan bertahun-tahun bahwa seseorang yang berdiskusi itu dapat dipidanakan gitu. Nah, nggak pernah saya temui. Contoh ya, kalau kita melihat kasus-kasus yang lainnya, Saifuddin Ibrahim apa monolog, terus Kacek monolog, Yusuf Manubulu monolog, semuanya monolog gitu, yang dipidanakan oleh pihak kepolisian kan kayak gitu. Nah, jadi di dalam diskusi itu memang juga ada celah untuk monolog sebenarnya. Ada. Ketika kita berdiskusi kayak gini kan, itu ada celah monolognya. Kenapa saya bilang ada celah monolognya? Ibaratnya saya sebagai host, Bang Rudi sebagai tamu. Kita sudah diskusi. Bang Rudi saya turunkan, lalu saya ngomong. Nah, itu jatuhnya monolog. Saat itu saja monolognya. Tapi kalau ada diskusi, ada Bang Rudi namanya diskusi. Dan diskusi itu tidak dilarang oleh negara maupun agama. Kan kayak gitu. Di dalam agama Islam boleh berdiskusi, yang penting dengan baik dan ada batasannya. Tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Makanya saya sampaikan Quran surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kami sepakat bahwa menghina sesembahan orang lain itu haram hukumnya. Ya. Nah, jadi saya ajarin Bang Rudi nih terkait tentang masalah Bunda Nora. Sebenarnya ini adalah jadi pelajaran untuk kita semuanya ya, dan juga ini adalah pelajaran bagi Bunda Noranya sendiri. Saya hanya bisa menyampaikan hal itu. Kenapa saya tidak banyak tanggapan? Kalau saya lihat videonya, gitu ya Bang Rudi ya. Kalau saya lihat videonya, kami sebagai umat Islam pasti membela kasus saudara kami. Membela apa? Orangnya kah? Tidak. Kami sebagai umat Islam membela ya hak hukumnya. Hanya itu saja. Kalau untuk Bunda Nora, gitu ya. Kami umat Islam pasti membela hak hukumnya, tetapi tidak membela kasusnya. Nah, kalau Ratu Entok kan masih ada yang saya perlu pertanyakan, gitu ya, Bang Rudi ya. Tapi kalau untuk Bunda Nora, ya, kalau saya lihat videonya, saya pun sampai istighfar gitu. Nah, gitu aja. Saya kurang sepakat apa yang beliau sampaikan ya. Karena kalau saya melihat asbabun nuzul di dalam Al-Quran juga ya, tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Itu kan asbabun nuzulnya karena sahabat Nabi menghina sesembahan kaum musyrikin gitu. Nah, jadi kalaupun itu salah ya menurut negara, menurut hukum dan dilaporkan oleh pihak kekristenan, kami sebagai umat Islam tetap membela. Bukan membela kasusnya, tapi membela hak hukumnya.
Nah, jadi kayak gitu. Jadi kan hak hukumnya apa? Mungkin nanti ada di dalam hukum-hukum tersebut kan hak-hak yang perlu kita berikan kepada orang-orang seperti Ratu Entok, terus seperti Bunda Nora yang telah dilaporkan kan kayak gitu. Kami ingat umat Islam tidak membela yang salah ya, salah tetap salah, benar tetap benar. Nabi kami mengajarkan bertanggung jawab. Kayak gitu. Pertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Kalau sesama manusia silakan minta maaf. Kalau dengan hukum silakan jalani hukumannya sebagai pelajaran bagi hidup kamu ke depannya agar menjadi lebih baik. Nah, kayak gitu. Terus kalau berdosa kepada Allah, salah kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Kan kayak gitu. Ya, kata Allah bertobat dengan sebenar-benarnya taubat. Kalau untuk Bunda Nora saya tidak terlalu banyak untuk penyampaiannya. Yang jelas kita dalam berdiskusi itu ada batasannya. Jangan sampai kita melampaui batas dalam agama. Jadi seperti itu. Silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih Tat. Iya, terima kasih saudara-saudara semanku ya. Kalian dukung aku malam ini kubal-bali Ustaz ini. Oh, ya. Hari Minggu malam kubal-bali siapa nanti? Sinandar, tunggu kalian. Ya, tanding ulang. Minggu malam jangan lupa ya. Pencet Tat. Ya, terima kasih Tat. Kau tadi sudah dengan tegas mengatakan, kau pun sampai ngucap, melihat ucapannya Bunda Nora. Sama dengan saya Tat. Sebagai orang Kristen saya terluka sekali. Karena saya sebagai senior tidak pernah mengucapkan seperti apa yang diucapkan dia. Tetapi apa boleh buat? Orang-orang baru ini unyu-unyu. Mereka tidak tahu ada jerat hukum di situ. Kenapa selama ini mereka aman-aman saja? Mereka tidak tahu ada masa apes namanya. Nah, aku tidak usah putarkan betapa sadisnya hinaan dari Bunda Nora kepada Yesus Kristus. Tetapi dia melakukan itu karena melihat si Zuma loh. Kan si Zuma sering bilang itu, buah pelir. Yesus punya pelir, dua, zakar, segala macam. Itu sudah keterlaluan. Sementara di satu sisi dia mengatakan apa? Yesus adalah Nabi Isa. Tanpa sadar dia menghujat juga Nabi Isa. Ya tak? Nah, tetapi saya tidak itu saya ambil. Saya sama sepertimu, iya katakannya tidak, katakan tidak. Ketika dulu kasus MKC, pernah nggak saya membela MKC? Saya nggak pernah membela. Tetapi hak hukumnya itu memang dilindungi oleh negara. Makanya dulu saya kirim pengacara ke MKC. Saya pertama ngirim pengacara Tan. Ya, itu saya bayar loh itu, nggak ada gratis. Yang kedua, kasus Rudy Simamora, pernah nggak aku bilang Rudy Simamora itu benar? Enggak. Kasus Yusuf Manobulu juga tidak. Kasus siapa namanya yang di Malang itu juga tidak. Ya katakannya tidak, katakan tidak. Ya. Tetapi hak hukumnya memang harus diperjuangkan. Karena itu dilindungi negara, Tan. Nggak bisa sembarangan itu. Paham ya? Nah, kalau untuk kasus Nora, dia sudah sangat keterlaluan. Tapi sialnya, bukan dia yang lebih parah. Yakni Rifa. Apakah mereka tidak melihat video si Rifa? Sehingga hanya si Nora yang dilaporkan? Kan begitu. Mengenai apakah diskusi bisa dipidana? Bisa, Tan. Jangan kau kira diskusi nggak bisa dipidana. Misalnya aku dan kau begini diskusi, kita saling hujat. Kita berdua bisa dipidana. Nah ini. Tetapi, kalau saya monolog, saya bicara tentang misalnya ulangan 5. Di mana di situ dikatakan jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Maka aku memberi contoh batu misalnya. Itu tidak boleh kami sujud dan beribadah kepadanya. Terus kalian tersinggung, itu nggak bisa kalian hukum aku. Karena memang isi kitab kami begitu. Paham ya Tatya? Tapi kalau kusebutkan bukan dari kitab kami atau kusebutkan nama, gol lakukan. Nah, sekarang kita berdua berdiskusi gini. Siapa yang ditangkap kalau kita ada yang menghujat salah satu? Dua-duanya. Karena kita dua yang memproduksi. Makanya aku suka PKPK, kenapa? Karena kita dua bertanggung jawab. Kalau aku menghujat, ditangkap polisi, nggak bisa aku saja.
kau pun harus ditangkap karena ini terjadi gara-gara kau juga. Gara-gara kita berdua. Dan undang-undang ITE kan dibilang barang siapa menyebarkan, mentransmisi. Kau mentransmisikan di tempatmu, aku mentransmisikan di tempatku. Nah, kalau yang di Zoom mereka itu, kan rame-rame itu Tan. Cara menangkapnya polisi gampang, dilihatnya host. Host itu yang punya room, dia mentransmisikan. Kan undang-undang itu, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, menyebarluaskan. Jadi jangan kau bilang tidak bisa dipidana, bisa. Yang pertama dicari hostnya. Setelah hostnya baru siapa yang menghujat itu. Karena dia memproduksi. Jadi dua yang ditangkap. Yang memproduksi sama yang menghujat. Baca undang-undang ITE itu dengan baik Tan. Kadang aku kasihan melihat orang. Wah kalau kita rame-rame mana ada orang diskusi ditangkap. Diskusi yang tidak ditangkap adalah diskusi yang tidak mengandung unsur pidana. Contoh, saya berdiskusi dengan Mutan. Tiba-tiba saya minta, kau bilang misalnya nih, apa yang sering kalian bilang itu ya, faktanya kan Yesus ada, ya betul ada. Ada datanya kau tampilkan. Di situ kita tidak bisa dipidana. Tapi kayak Nora, wah Yesusmu manusia kan, wah Nabi kami ganteng. Yesusmu perlu dipertanyakan kelaminnya begini begono. Ada nggak di kitab suci bicara kelamin? Tidak ada. Itu namanya sudah hujat. Sekalipun itu benar, iya. Pahami dulu Tat ya. Jadi biar kalian paham, apa yang tidak ada narasi dibangun, itu sudah penistaan. Sama dengan si Cuma. Wah Jakar Yesus adalah Tuhan. Di mana itu tertulis? Nggak ada. Sama dengan si Ripa. Kan si Ripa yang paling suka bilang itu. Oh, udah habis. Baik. Terima kasih Tat. Baik. Ya, tanggapan Bang Rudi sudah saya dengar. Silakan mungkin 2 kali lagi ya Bang Rudi ya. Ya, Soalnya Bunda Nora ini singkat saya bahasnya. Saya yang pencet. Sudah aku pencet. Udah. Baik Bang Rudi, kalau yang seperti itu ya, saya mau tampilkan sebuah video kepada Bang Rudi ya, kepada Bang Rudi ya. Atas argumen Bang Rudi saya mau tampilkan sebuah video ya. Bang Rudi, ini ada sebuah video. Ini dari VT saya ya. Nah, bentar. Dekatkan suaranya ke mic Mutar. Baik, saya ulang lagi. Baik, saya sekali lagi saya ulang ya. Bentar, saya kagak pakai. Kenapa sih Olo SWT jadinya batu? Saya tanya dulu, kenapa batunya bentuk parjahat tapi kata putih-putih? Kok sukanya sih batu bentuk parjahat gila-gila? Olo kok jadi batu? Doubling ya. Baik. Baik, Bang Rudi. Kayaknya doubling. Oke, udah aku dengar. Biar aku yang memutarkan. Mutarkan Tat ya, matikan Tat, mutar. Oke. Biar aku yang mutarkan. Bentuk parjahat aku gak takut kejepitan. Kok sukanya itu batu bentuk parjahat dijilat-jilat? Olo kok jadi batu? Ratu Entok sudah ditahan oleh pihak kepolisian karena kasus penistaan agama. Orang ini kapan diproses oleh pihak kepolisian? Ya, aku udah dengar. Lina Wijaya itu ya. Nah, silakan. Oke. Apa tanggapanmu? Oke, itu Lina Wijaya ya Bang Rudi. Di situ dia mengatakan Allah itu batu, itu tidak ada data dan itu sebuah penghinaan. Ya, terus bentuknya parjahat, itu adalah sebuah penghinaan. Ya,
Apakah Bang Rudi sepakat itu menista? Dan kapan kita akan memproses hukumnya? Jadi saya sebagai umat Islam, ya karena saudara saya Ratu Entok, terus Bunda Nora juga sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara. Silakan Lina Wijaya tunggu, RK silakan tunggu ya. Terus Agatha juga silakan tunggu. Yang lain-lainnya kami sudah pegang bukti dan nanti semuanya akan kami laporkan. Ya, dan apakah Bang Rudi sepakat? Itu adalah sebuah penistaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi mari kita tegakkan hukumnya. Saya harap orang yang melaporkan Bunda Nora, orang yang melaporkan Ratu Entok, kapan Lina Wijaya, hai orang-orang Kristen, Anda laporkan. Saya menunggu itu. Katanya Anda semuanya kan orang-orang Kristen mau menegakkan hukum. Nih ya, ada pelanggaran hukum, penistaan agama terhadap agama Islam. Yang saya utamakan dan saya khususkan. Orang yang menanggapi videonya Ratu Entok. Orang yang ya melaporkan videonya Ratu Entok. Terus yang melaporkan Bunda Nora. Kapan ini Anda laporkan juga? Mari ya kita Islam dan Kristen bersatu bersama ya bersama. Mari kita laporkan Agatha, Lina Wijaya, terus RK, terus Edis, Ki Ahmad, masih banyak statusnya DPO ya ke luar negeri, Suniti, Saifuddin Ibrahim ya. Ayo mari bantu penegakan hukum. Orang-orang Kristen jemput Saifuddin, jemput Suniti, jemput Agatha, serahkan ke polisi. Jemput Lina Wijaya, serahkan ke polisi gitu. Biar kita semuanya menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Ya, maka dari itu, apakah menurut Bang Rudi ini adalah sebuah penistaan? Silakan Anda jawab dengan jujur ya. Maka dari itu ya, Bang Rudi, saya pengen mendengar tanggapan Anda sebelum closing. Silakan. Suniti itu siapa Suniti? Ini syukron jazakallah galaksinya. Dewi Bulan, Dewi Bulan. Uniti namanya itu. Silakan Bang Rudi. Oke. Oke, tekan. Namanya Dewi Bulan Udah, silakan. Oke. Oke, terima kasih Tat. Tat, kau minta kejujuranku. Aku tidak paham itu konteksnya bagaimana mereka. Apakah itu antara Lina Wijaya dan Ratu Entok sedang berdebat? Saya nggak tahu. Ya. Tetapi kalau itu Lina Wijaya ngomong seperti itu, bagi saya itu penistaan. Tetapi saya sebagai Kristen, saya tidak punya legal standing untuk melaporkan dia. Pahami dulu itu Tat. Jadi kalau umat Islam mengajak orang Kristen melaporkan dia, tidak punya legal standing kami Tat. Karena undang-undang ITE itu jelas siapa yang dinista. Apakah Kristen dinista? Nggak bisa. Paham ya Tat? Yang melaporkan itu adalah umat Islam. Yang melaporkan umat Islam adalah orang Kristen. Begitu sebaliknya ya. Kalau ada orang Islam yang buat kejahatan, atau itu orang Kristen yang berhak. Siapa yang merasa tersakiti, siapa yang merasa dinista, itu yang berhak Tat. Tolong ini kau pisahkan Tat. Yang kedua, mengenai kau bilang si Suniti dan Saifuddin. Suniti itu bukan warga negara Indonesia lagi Tat. Itu harus kau pahami. Artinya kami tidak bisa menjemput dia, nggak ada hak. Yang punya hak itu pemerintah pun nggak punya hak. Nggak punya hak, dia warga negara, sudah warga negara Amerika. Demikian juga Paul Zhang. Tetapi khusus untuk Saifuddin Ibrahim, dia sudah minta suakatan. Jadi karena dia sudah minta suaka, itu sudah dilindungi oleh otoritas Amerika Serikat. Indonesia tidak bisa ikut campur, makanya ketika dia mau dijemput, bintang 1 kan katanya menjemput. Bisa nggak? Nggak bisa. Pahami dulu hukum ya. Jangan kalian saking emosional. Kenapa itu tidak dia tangkap? Kenapa tidak bisa? Karena mereka sudah menjadi warga negara asing. Yang satu sedang mengajukan suaka. Ada namanya hukum internasional lagi Tat. Sudah. Nah, kalau sekarang kalian mau laporkan yang ada di dalam negara Indonesia, saya tidak bisa melarang.
Tapi perlu kalian ingat, semakin banyak kalian laporkan orang, lebih baik daripada kita saling lapor, kita datang ke DPR, kita minta DPR menerbitkan undang-undang khusus mengenai ini. Siap nggak umat Islam? Ketika DPR menerbitkan undang-undang, di mana orang Kristen hanya bisa bicara tentang kekristenan, di mana orang Islam hanya bisa bicara tentang keislaman. Saya percaya kalian tidak akan mau. Karena kalau kami bicara tentang kekristenan, kalian merasa tersakiti. Padahal ada kami singgung loh. Kalian merasa tersinggung. Makanya aku bilang, sebaiknya stop lapor-melapor ini. Silakan melapor, tapi jangan seorang pendebat yang melapor. Contoh API. API nggak bisa melaporkan. Karena mereka juga melakukan hal yang sama, para penghujat. Kau kira Zuma nggak menghujat? Kau kira ente juga tidak menghujat kalau lagi di room mereka? Aku pernah nonton. Dan lain-lain. Aku pun bisa kalian bilang menghujat menurut kalian. Kalau aku bertanggung jawab. Akan kuhadapi semuanya. Tidak takut aku. Bahkan aku merasa, ya kita berdebat nanti di ruang persidangan. Ku jadikan itu aja. Kan 6 bulan itu batas sidang kan? 6 bulan, 180 hari. Saya akan mengajak orang berdebat saja di situ. Tolong di live kan, saya bilang. Di mana saya menghujat. Kita harus sama-sama memiliki yang namanya rasa tanggung jawab. Kalau Zuma itu bisa masuk gol itu. Dia membilang zakar pelir. Ada nggak ayatnya itu di situ zakar pelir? Nggak ada. Bijinya juga Tuhan katanya. Itu sudah penistaan lu tuh, Nat. Ada nggak saya melapor? Saya nggak mau, Tat. Saya sebagai senior kalian, Tat. Saya paham. Kalau saya melaporkan adalah saya ketololan saya itu. Karena saya juga seorang pendebat. Saya bisa ada karena ada kalian. Kalian bisa ada karena ada kami. Tidak bisa kalian berdiri sendiri, Tat. Kalau kalian berdiri sendiri, tidak ada yang mau nonton kalian. Demikian juga kami, Tat. Maka lebih baik kita sama-sama ke DPR, kita minta diterbitkan undang-undang daripada saling lapor. Capek polisi mengurusi kita, Tat, di negara ini. Ya, saya punya solusi begitu. Kalau laporkan misalnya Syerka semuanya, mereka juga nanti lapor semua. Ditangkap, bila kita lagi, Tat. Sepi nanti ruang debat, tidak ada lagi. Kami yang menang, karena kami di luar negeri semua. Pak Unzang, ya, si Surti. Siapa lagi Surti? Dan lain-lain, banyak itu. Siapa tadi kau bilang namanya, Tat? Bang Rudi, saya minta 1 ronde lagi sebelum closingnya. Soalnya Siap. saya perlu tanggapi gitu. Siapa tadi namanya kau bilang? Sumiti. Suniti itu. Suniti. Oke, Suniti. saya minta 1 ronde lagi ya teman-teman. Saya mau tanggapi. 2 ronde juga nggak apa-apa, Tat. Telurlah selagi 2 masih ronde ada sama ide. closing ini maksudnya. Ini tanggapan Silakan. akhir saya masalahnya. Jadi begini Bang Rudi ya. Kalau Bang Rudi mengajak, ayo mari kita ke DPR untuk membuat atau mengeluarkan undang-undang khusus untuk masalah ini. Apakah kita sepakat? Baik. Saya lebih sepakat seperti itu. Mari kita bahas di DPR. Kalaunya Islam bicara Islam, Kristen bicara Kristen. Tetapi ingat, ya jangan ada istilah-istilah Islam di dalam agama Kristen. Cabut semuanya. Kosakata Allah, kosakata ayat, kosakata Alkitab, kosakata Rasul, kosakata Roh Kudus, kosakata yang lainnya yang milik Islam, cabut semuanya. Ya, ayo, mari kita ke DPR. Jadi kita Islam bahas Islam, ya Kristen bahas Kristen. Dan kami berjanji, ya kami berjanji dari orang-orang Muslim, apabila kosakata itu dicabut, maka tidak ada lagi perdebatan lintas agama. Mari kita ke DPR, ya. Jangan ya Anda ngajak ke DPR, tapi dalangnya Anda sendiri. Di kitab Anda sendiri dalangnya. Jangan seperti itu, ya. Maka dari itu mari kita ke DPR, suruh minta DPR mengeluarkan undang-undang Kristen harus pede dengan agamanya. Kalau dia dari Yunani, gunakan bahasa Yunaninya. Islam dari Arab, silahkan bahasa Arabnya dipakai. Gak ada campur-campur. Gak ada Islam ngambil Yunani. Gak ada Kristen ngambil Arab. Udah kayak gitu aja. Silakan kayak gitu. Mari, ya, mari kita ajukan ke DPR. Hilangkan kosakata Allah,
hilangkan kosakata Alkitab, ganti nama Alkitab itu karena nama lain dari Quran. Terus ganti kosakata Rasul dengan apostolos. Silakan, mari kita ke DPR. Ya, saya lebih sepakat seperti itu. Jadi seperti itu ya Bang Rudi. Kalau Bang Rudi, ya menurut Bang Rudi, di tempat Bang Rudi kami tidak ada hak melaporkan Lina Wijaya, baik. Api juga jangan, baik. Saya atas nama pribadi, ingat, saya akan laporkan mereka semua. Karena ya ini bukan bentuk balasan terhadap saudara saya yang dilaporkan, bukan. Tapi ini murni karena penegakan hukum. Ya, Lina Wijaya saya punya bukti, RK saya punya bukti. Terus yang lainnya saya juga punya bukti. Ya seperti Saifuddin, Suniti, Sopiatul. Ya, mereka pengecut semua, lari ke luar negeri semua, minta perlindungan, minta suaka gitu di luar negeri. Ya, jadi seperti itu Bang Rudi. Kalau tidak saya, maka orang-orang hukum dari kami nanti akan memprosesnya gitu ya. Kalau ribut cepat polisi tangkap. Tapi kalaunya sepi kayak Ki Ahmad dilaporkan DPO. Kayak Saifuddin dilaporkan kabur ke luar negeri. Kayak Suniti dilaporkan di Amerika. Kayak Sopiatul kabur. Kayak Edis kabur. Kabur semua. Kayak gimana? Katanya orang Indonesia taat dengan hukum, tapi kabur-kaburan. Tidak mencirikan orang Indonesia. Ya Bang Rudi ya. Jadi seperti itu. Gampang Bang Rudi. Api tidak melaporkan, tapi pasti Api memberikan hak hukum kepada saudaranya, dan Api pun juga akan memproses orang-orang yang menista agama Islam. Ingat itu. Kami ya pendakwa Islam, apologet Islam, pasti akan ada di garda terdepan untuk memberantas penghujatan. Ingat itu ya. Terus untuk memberantas para penista agama, terus juga untuk menegakkan hukum. Mari taat hukum. Kalaunya Anda mau membantu, silahkan gitu ya. Silahkan. Itu lebih bagus gitu. Lebih bagus Anda menyerahkan. Contoh seperti Lina Wijaya tadi, itu sudah jelas. Allah itu batu hitam bentuknya parjahat. Data kagak ada, itu penghinaan dan jelas penistaan. Anda pun juga mengakuinya. Siap-siap saja nanti dijemput di polisi. Apalagi kan kemarin tuh dia melakukan kristenisasi di Bekasi itu, di Kiater. Ya, di Kiater. Ya, dia tinggalin baju, terus bajunya berlogo kekristenan, burung merpati dengan dalil Matius. Itu kristenisasi. Itu juga melanggar undang-undang, dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Jadi Bang Rudi ya, kita umat Islam tidak memulai. Kami musuh tidak dicari, tetapi kalau ada musuh satu inci pun dari kami tidak akan mundur ya, apalagi satu langkah. Jadi seperti itu. Oke, ku jawab dulu Tat ya. Mantap nih Tat. ente mau melaporkan Tat. Aduh. Kalah jadi arang, menang jadi abu Tat. Besar biayanya Tat. Ya, sabar ya Tat. Ya, silakan Tat. Oke, terima kasih. Ya. Sumiti. Tat. Kalau mengenai Paul Zhang, itu sudah warga negara asing. Gak bisa kau apa-apakan, aku bilang. Sumiti juga sudah warga negara asing. Saifuddin menjelang warga negara asing. Sofiatul Bekatul kalian gak tahu wajahnya. Dan dia sudah di luar negeri. Edis sudah di luar negeri. Ki Ahmad pun mungkin sekarang sudah di luar negeri. Itu apakah kalian bisa salahkan? Gak bisa. Karena mereka di Indonesia dia melihat sesuatu hukum yang tidak adil. Contoh, Yahya Waloni itu hanya 5 bulan dihukum. MK cetak yang katanya hakim itu wakil Tuhan. Masa tidak ada kebaikannya satu titik pun? Sehingga hukuman maksimal 10 tahun dibantai semua. 10 tahun. Tuhan mana yang dia wakili sehingga menciptakan manusia? Tidak ada satu pun kebaikan dalam dirinya. Itu harus kalian pahami, Tan. Makanya orang Kristen itu, oke, kami tinggalkan Indonesia, kami pergi ke luar negeri, siap-siap kalian.
dari luar negeri, mereka bebas buat apa saja, Tat. Kalau kita di Indonesia nih, kita harus sopan, santun. Kalau kalian bebas bicara apa aja, kami kan tidak bebas. Menurut saya itu teknik mereka. Karena ada ketimpangan. Nah, satu yang lucu, Tat. Yang mau kita bawa ke DPR itu adalah undang-undang, Tat. Kalau kau bilang cabut semua, maka kau harus membatalkan EYD. Ejaan yang disempurnakan. Itu semua kan tertuang dalam kosakata bahasa Indonesia, Tat. Gimana sih sudut pandangmu, Tat? Kau buka EYD itu, sudah tertuang semua di situ. Bukan karena orang Kristen itu, Tat, tapi sudah tertuang. Kami hanya mengambil. Kan ini diterjemahkan. Kalimat yang cocok ini, yang cocok ini. Lagian, Tat, perlu kau ketahui, Tat. Kalian itu kepedean dari dulu. Makanya rajin baca fakta sejarah. Kristen Arab sudah ada abad pertama. Kata Allah sudah ada abad pertama di Malta. Bible bahasa Arab, kau buka, Tat. Kemarin kapan kita debat itu? Kan kau tunjukkan lafaz Allah itu. Rasul, semuanya ada di situ. Jadi jangan kalian kepedean, itu milik kalian. Di Malaysia kan itu digugat. Kalah kan? Di Malaysia kalah, Tat. Karena orang itu merujuk fakta sejarah. Gak bisa sejarah dibohongi, Tat. Ya? Nah, jadi, Tat, kalau menurut saya, kalau dirimu melaporkan Lina Wijaya, saya nggak bisa menghalangi. Tapi tolong pertimbangkan, saya bilang kan. Kenapa saya minta dipertimbangkan? Kalau kita saling lapor, nanti siapa lagi yang menjadi pendebat, Tat? Kan jadi kosong dunia kita. Gak ada, Tat. Yang rugi kalian. Kenapa aku katakan kalian rugi? Karena orang si Paul Zhang, si Sumiti, baru si Saifuddin Ibrahim, baru si siapa namanya tadi nih? Yang kau bilang Edis dan lain-lain. Dari luar negeri, Tat. Tambah nangis Bombay lah kalian. Itu yang kupikirkan. Belum lagi si siapa namanya itu? Kawan si Sumiti itu. Penggugat dan lain-lain. Cobalah pikirkan baik-baik, Tat. Tapi kalau kalian lihat yang sudah sangat keterlaluan sekali, silakan. Tapi jangan kalian bantai semua dong. Kita sama-sama hidup di dunia ini. Memang kalian bisa hidup tanpa kami? Kan tidak. Contohnya nih, match ini. Bisa terjadi karena ada kau dan ada aku. Penggemarmu dan penggemarku saling mendukung. Kan begitu. Mengenai Lina Wijaya membawa kaos. Kau bilang itu penyebaran agama. Bagiku itu tidak penyebaran agama. Penyebaran kaos. Ada nggak undang-undang melarang penyebaran kaos? Kan tidak ada. Bagaimana kalian membakar di situ ada ayat-ayat? Bagaimana kalau ada kaos sedangkan Agnes Monica aja pakai bahasa Arab aja sudah diprotes? Apalagi lah dibakar atau dinudai tulisan Arab itu. Ya, Tat? Kalau menurutku, Tat, saya nggak bisa menghalangi kalian dong. Tapi tolong kalian pertimbangkan. Kalau kalian mau melapor, carilah yang betul-betul menghujatnya tingkat tinggi. Selagi belum menghujatnya tingkat tinggi, jangan bantai semua, janganlah. Karena biar tetap ada hiburan rohani seperti ini. Orang udah bosan dengar khotbah-khotbah, Tat. Terima kasih. Syukron, jazakallah, Pak Indra. Baik, closing ya, Bang Rudi Yohanes ya. Boleh. Masih kalah juga di kasus TikTok apa kasih. itu. Oke. Ini closing statementnya. Aku dulu atau kau? Silakan Bang Rudi dah dulu. Silakan. Ya, karena kau tadi duluan kan. Pencet ya. Iya. Terima, Tan. Tapi tolong jangan dimatikan live streamingnya biar saya tersampaikan juga di penontonnya Bang Rudi gitu ya. Oh Silakan. iya, tidak pernah aku matikan kok. Kau juga jangan kau matikan lah. Sama kita. Ya. Kawan-kawan, selamat malam ya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Baru malam ini kulihat kita bertempur bersama-sama ya. Kita bersatu, kita lawan Ustaz Yusuf. Kalau tidak, kalah terus loh kawan. Ya, kalah apa PK. Tapi materi kali ini aku buka wawasan Ustadz mengenai hukumnya Ratu Entok dan mengenai hukumnya si Nora. Ya, kalau saya ditanya si Ustadz, saya selalu mengatakan ya, katakannya tidak, katakan tidak. Mulai dari kasus MKC, Rudi Simamora, Yusuf Manobulu, dan lain sebagainya.
Saya tidak mau pelin-pelan dalam hal ini. Tetapi kalau saya di luar negeri, kan sering saya bilang, apa yang dilakukan mereka itu benar semua. Karena hukum di Amerika memang begitu. Mana ada undang-undang penistaan agama di Amerika? Nah, sekarang kita di Indonesia, kawan-kawan. Makanya selalu saya katakan, kalau kalian udahlah, apakah di dalam Kristen dilarang menghujat Tuhan lain? Tidak. Silakan kalian hujat Tuhan lain, tapi satu ingat, ada hukum. Karena, sang debater kau memberi racun, saya tidak memberi racun. Kau buka 1 Raja-Raja 18, lihat di situ Elia bagaimana mengolok-olok Tuhan lain. Dan lihat juga di Ulangan 5 itu, apa dibilang? Jangan ada padamu Allah lain. Artinya Tuhan kita tidak pernah mengakui Tuhan lain. Pahami dulu tuh. Cuman kalian harus bijak. Jangan pernah tampak wajah. Ya. Jangan pernah kalian sok-sokan tampak wajah gini. Ya. Kalau kalian mau tampak wajah silakan, tapi lari dulu ke luar negeri. Kenapa? Biar kalian aman. Kan paham ya? Karena kita sepertinya di Indonesia ini teraniaya juga masalah hukum penistaan. Sampai hari ini Julius Setiadi belum ditahan di Polda Sumatera Utara. Itu lebih parah daripada Ratu Ento. Ratu Ento gambar Yesus hanya cuma dibilangnya, hoi, hoi. Memang cara bilang hoinya itu nggak sopan. Tapi Julius Setiadi, digambarnya korpus, digambarnya 2 nonot, dibuatnya judul, titik Yesus tidak bisa berdiri. Itu yang lebih parah. Ya, tolong itu kalian perhatikan baik-baik ya. Makanya aku bilang sama generasi muda pendebat ini, sudahlah, sekarang kita berdiskusi saja. Ketika berdiskusi, apa yang tidak ada di kitab, jangan kalian tambah-tambahi. Contoh kayak si Zuma. Wah, Yesus punya buah jakar, Yesus punya biji 2. Bijinya Tuhan dong. Diikutilah sama si Ripa, diikutilah sama si Nora. Sebenarnya tanggung jawab si Zuma ini semua kawannya. Karena dia yang memulai ini semua begitu. Mulai dari nonot, mulai dari zakar, mulai jadi buah pelir. Dia itu kawan. Ya, nah, untuk itulah saran saya mulai hari dan seterusnya, bijaklah kita berdiskusi. Ya, kalau memang kalian lapor-lapor, semua saling melapor, boleh melapor tapi pilih-pilihlah. Kalau semua kalian lapor kawan, percayalah kalian pun akan kesepian, tidak ada lawan. Kalian bisa hidup kenapa? Kalian kumpul rame-rame kan? Naikkan oten, naik oten. Sekarang oten tidak mau lagi masuk ke tempat kalian. Demikian juga Kristen tidak mau lagi Uclim naik ke tempat kita. Siapa lawan kita diskusi? Nggak ada kan? Akhirnya apa? Jadi tukang sate nanti Ustaz Yusuf PI. Ya, si Cuma jadi tukang apa? Tukang kelereng. Nggak lagi lawannya kawan. Dan percayalah yang menang itu pasti Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen bisa di luar negeri kawan. Ada banyak yang keluar negeri. Lah mereka masih di dalam negeri semua. Makanya daripada kita lapor-lapor, datang aja kita ke DPR, kita minta dibuat undang-undang mengenai ini. Yang Kristen hanya bisa bicara kekristenan, yang Islam bicara keislaman. Aku pikir itu lebih fair. Siapa yang menyeberang-nyeberang, tangkap. Kan itu selesai. Baru yang berikutnya kawan-kawan, memang selalu saya ingatkan kalian, kita di Indonesia. Ya, yang mana hukum itu belum bisa kita nikmati. Masih tajam kepada minoritas, tumpul ke mayoritas. Kalau orang melarang ibadah di masjid, pasti ditangkap. Kalau orang melarang ibadah di gereja, anteng-anteng wae. Ya, orang dibubarkan ibadah segala macamnya ya. Bahkan di Medan itu hanya minta dikecilkan suara azan 18 bulan sudah itu terjadi kerusuhan ya. Jadi kawan-kawan, bijaklah kita berinternet ini, boleh berdebat, tetapi ingat, cerdas berkata-kata ya. Agar ingat ya, pendebat itu setengah kakinya itu sudah di dalam sel. Tinggal disepak gini masuk dia ke dalam sel. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, Tat. Terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih, Tat. Wah, menang terus aku malam ini, Tat. Kena bal-bal kau, Tat. Lakonin dia juga aku terakhir-terakhir. Ya. Oh, win 11 kali ya. Weh, banyak donatur rupanya yang masuk. Iya dong, Tat. Baik, nggak apa-apa ya. Kita closing statement ya. Berapa orang nonton tempatmu, Tat? Oke. 7.600. Aku 1.700. 7.600. Ya, silakan, Tat.
Baik ya teman-teman semuanya. Bang Rudi tadi ngajak ke DPR, tapi saya minta hilangkan kosakata Allah, kosakata yang lainnya. Kan kayak gitu. Belum? Sudahkah Bang Rudi? Sudah jalan ke waktunya? Oh, jadi Sudah, minta sudah. hilangkan kosakata Allah, yang lainnya istilah-istilah Islam. Tapi ya Bang Rudinya panik sendiri gitu loh. Dia yang ngajak ke DPR, dia yang panik sendiri. Gimana sih Bang Rudi harus hilangkan kosakata EYD, ejaan apa tadi kata Bang Rudi, lupa saya. Kayak gitu. Jadi Bang Rudi, ya kalau kita melihat tentang masalah hal itu ya, tentang masalah hal itu, kami itu tidak memulai gitu ya. Siapa yang main api, siap-siap terbakar sendiri. Kan kayak gitu. Kita udah tahu hukum itu, kan ya Bang Rudi. Jadi seperti itu. Berkaitan tentang Bang Rudi nyeletuk saya daripada saya jual sate. Bang Rudi, sebenarnya daripada saya bahas Kristen gitu ya, lebih baik saya buka lab, ayo ngaji, ayo belajar tajwid, ayo belajar toharoh, ayo belajar nahu sorob, ayo belajar tafsir. Ngapain saya bahas kitab ente kayak gitu? Ya Bang Rudi, ngapain coba? Nggak guna masalahnya bagi saya, kan kayak gitu. Lebih baik saya bahas tentang masalah Islam gitu, nggak perlu jadi tukang sate ya. Kayak gitu Bang Rudi. Banyak di dalam agama Islam itu ilmu yang perlu dibahas. Tetapi kenapa saya harus membanding komparasi kepada kekristenan? Ya siapa yang mulai, kan kayak gitu ya. Bang Rudi pasti tahu ya apa yang saya maksud, siapa yang mulai. Makanya saya bilang tadi ya, musuh tidak dicari, tapi ada musuh akan saya hadapi. Tidak mundur satu inci, apalagi satu langkah pun. Jadi ya, bagi teman-teman yang di luar agama Islamnya, jadi sudah 2 orang dari agama Islam dilaporkan ke pihak kepolisian. Baik, nanti insya Allah ke depannya ya akan lebih banyak daripada umat Islam yang dilaporkan ya dari pihak Kristen gitu. Satu persatu mungkin ya akan diproses hukum nantinya oleh umat Islam. Ya, umat Islam tidak akan pernah tinggal diam. Semua nih ya, hati-hati yang muslimnya, kalaunya berkomentar jangan sampai ada ancamannya. Kalau ada yang mengancam, screenshot, laporkan gitu ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus rapatkan barisan ya, rapatkan barisan dan harus bersatu ya. Kalau masalah puru tinggalkan dulu masalah puru. Ini adalah masalah akidah kita harus bersatu ya. Sebagai umat Islam jangan sampai terpecah belah sehingga kita lemah gitu ya. Jadi urus tuh ya, urus semua tentang masalah agama kita. Jangan cuma asik berkutat di dalam agama kita, membahas suatu hal ya, atau menggibahi suatu hal gitu. Gak perlu menggibahi orang, kayak kagak ada kerjaan aja menggibahin orang kayak gitu ya. Jadi lebih baik kita fokus ya, bersatu, rapatkan barisan sesama Islam ya untuk menghadapi permasalahan yang ini gitu ya. Kalaupun ada yang mengajak untuk ke DPR ya, agar Islam bahas Islam, Kristen bahas Kristen, baik kita juga akan sepakat. Dan itu umat Islam 1000% akan lebih sepakat ya ketika istilah keagamaan di dalam agama Islam dihilangkan dari agama lain. Jangan ketika Anda mengajukan suatu hal, tapi akar permasalahannya itu ada di Anda. Jadi Anda dulu harus menghilangkan masalahnya di diri Anda, lalu Anda ya bisa mengajukan agar ya si A bahas A, si B bahas B. Jadi seperti itu ya Bang Rudi. Saya rasa cukup penyampaian saya ya. Kami umat Islam bukannya gentar, tetapi kami akan bersatu merapatkan barisan untuk agama kami ya. Karena apa? Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah selain agama Islam. Innad dina indallahil Islam ya. Semoga kita dimatikan di dalam agama Islam sesuai dengan firman Allah ya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati
kecuali dalam keadaan Islam. Jadi diskusi ini ya teman-teman semoga mengedukasi dan menjadi manfaat untuk kita semuanya dan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Bang Rudi dan penontonnya semuanya ya. Allahu Akbar.